Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini sebelum pembelajaran dimulai, mari berdoa terlebih dahulu nggih, supaya nanti pembelajaran hari ini sampai selesai lancar semuanya nggih. Oke, monggo dipimpin untuk ketua kelas, silahkan. Baik, sebelum mulai, alangkah baiknya kita berdoa dahulu. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hifdzuhuma wa huwal aliyyul azim. Shadaqallahul azim. Bon, terima kasih nak, mudah-mudahan apa yang nanti kita pelajari hari ini bisa berjalan lancar nggih. Oke, Bon, sekarang saya absen dulu untuk hari ini. Siapa yang tidak masuk? Ada yang tidak masuk ya? Siapa saja? Kenapa Fadli? Fadli sakit, terus Raffi kenapa? Oh, sakit semua, terus Adrian sudah. Sofyan izin, Adrian izin juga. Oke, terus siapa lagi? Sudah. Halo nak, karena memang ini musimnya pancaroba ya, jadi jaga kesehatan nggih. Jangan lupa makan ya. Oke, baiklah untuk pembelajaran hari ini. Nah, CS semangat ya nak. Oke, sekarang karena kita memang pakai kurikulum merdeka ya, jadi nanti kita sesuaikan P5-nya supaya sama bisa berpikir kritis ya. Oke, kita menyanyikan lagu P5 dulu nggih. Ya, silakan berdiri dulu. Yuk, semangat. Bila bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa sila-silanya, kita belajar Pancasila. Ayo generasi emas, cerdas berkarakter itu kita, berjuang dan harus sila. Kita bernafas dalam sila-silanya, kita belajar Pancasila. Ayo kita jaga untuk Indonesia. Oke, terima kasih, semangat, beri plus dulu nak. Yuk. Bon, terima kasih untuk hari ini. Materi selanjutnya kita mengingat ya. Nah, sebelum mengingat tujuan untuk pembelajaran hari ini, saya jelaskan dulu. Yang pertama yaitu di sini mengidentifikasi hubungan sudut dan sisi dari segitiga siku-siku. Yang kedua, menjelaskan definisi perbandingan trigonometri untuk sudut lancip menggunakan konsep kesebangunan. Yang ketiga, menggunakan hubungan antara sinus dan kosinus untuk sudut penyiku. Yang keempat, menggunakan perbandingan trigonometri dan teorema Pitagoras untuk menyelesaikan permasalahan yang melibatkan segitiga siku-siku. Nah, karena bab trigonometri ini nantinya hanya kita bahas untuk tujuan yang pertama dan kedua saja ya nak. Halo. Semangat. Bon, ayo sekarang kita mengingat ya, karena Samen sudah pernah mendapatkan materi pemahaman trigonometri pada waktu SMP. Masih ingatkah pada waktu SMP?
trigonometri. Halo, masih oke. Saya coba apa sih trigonometri itu? Siapa yang menjawab? Ayo coba. Saya Bu. Oke, monggo silakan Azam. Sisi miring kuadrat sama dengan sisi depan kuadrat ditambah sisi samping kuadrat. Oke, bagaimana teman-teman yang lain? Bener enggak? Oke, kalau Pitagoras sudah paham, saya coba sekarang ke sebangunan. Apa sih kesebangunan segitiga itu? Ayo angkat tangan, siapa yang mau jawab? Saya Bu. Oke, silakan. Jadi Oke, Mas. bangunan adalah dua segitiga atau dua bangunan dikatakan bersesuaian apabila memiliki perbandingan yang sama dan sudut yang sama besar. Oke, bagaimana teman-teman? Ingat nggak? Oke, terima kasih Demas. Oke, Pon. Sekarang karena sampean sudah mengingat setidaknya apa itu definisi dari Pitagoras, kesebangunan untuk segitiga siku-siku. Saya coba sudut segitiga siku-siku itu berapa derajat? 90. Oke. Nah, sebelum kita masuk ke materi untuk hari ini, tadi kan kita sudah mengingat apa itu Pitagoras ya, Nak? Oke. Sekarang Bu Mei kasih soal pretest. Masih ingat apa enggak pelajaran di SMP ya, Nak? Masuk ke inti dari materi untuk perbandingan trigonometri. Sekarang supaya sampean tahu ya untuk sejarah trigonometri itu seperti apa sih? Oke, simak video berikut ya, Nak. Hai Sobat Inspiratif, tahukah kamu siapa penemu sin cos tanen yang sering kita jumpai di pelajaran matematika? Nah, dia bernama Ahmad Ibnu Abdallah. Al-Marwazi juga merupakan astronom dan ahli geografi. Al-Marwazi lahir di Turkmenistan pada tahun 770 Masehi, Langenda Kronalgen. Nah, gagasan Al-Marwazi ini kemudian dikembangkan oleh Abu Abdullah Muhammad Ibnu Jabir Ibnu Sinan Al-Laki Al-Harami As-Sabi Al-Batani. Oke, sudah paham tadi sekilas cerita tentang trigonometri, penemunya siapa tadi? Oke, sekedar pengetahuan saja ya. Apa sudah tahukah selama ini? Belum. Oke, jadi sekarang sama sudah paham ya penemu trigonometri itu siapa ya? Oke, saya coba dari awal tadi Bu Mei saya tanya. Tadi masih ingat ya trigonometri tadi ya? Pitagoras tadi. Pada penamaan segitiga siku-siku. Nah, sekarang saya coba dari sudut siku-siku ada berapa penamaan pada segitiga siku-siku? Angkat tangan. Saya Bu. Oke, silakan Demas. Jadi di sisi pada segitiga siku-siku ada sisi depan, sisi samping, dan sisi miring. Oke, bagaimana teman-teman yang lain? Benar nggak? Oke, jadi ada tiga penamaan ya, yaitu sisi depan, sisi samping, dan sisi miring. Oke, tadi sudah dijawab temannya sampean untuk penamaan segitiga siku-siku. Oke, sekarang saya coba apa hubungan antara sisi dan sudut pada segitiga siku-siku? Ada yang bisa jawab? Halo? Nggak ada loh. Tadi sampean trigonometri sudah ya. Terus penamaan juga sudah. Nah, untuk hubungan antara sudut dan sisi segitiga siku-siku itu berkaitan dengan trigonometri. Oke, saya coba yang ketiga. Apakah perbandingan trigonometri itu berlaku pada segala jenis siku-siku pada segitiga? Saya Bu. Oke, silakan Tio, jawab.
Iya Bu, karena yang sering digunakan itu adalah segitiga siku-siku. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk Tio. Sekarang saya coba segitiga atau trigonometri, perbandingan trigonometri pada siku-siku kita alihkan untuk penerapan segitiga siku-siku di kehidupan sehari-hari. Di sini kita ada contoh, Nak. Kita lihat. Nah, di sini ada sebuah contoh. Sebuah pohon berjarak 130 meter dari seorang pengamat dengan tinggi mata pengamat dari tanah adalah 168 cm. Apabila sudut elevasi yang terbentuk adalah 60 derajat dari mata pengamat ke pucuk pohon, maka tinggi pohon tersebut adalah. Nah, kalau dilihat sekilas tentang contoh soal ini, Nak, sampean harus menghitung tinggi pohon. Nah, kalau secara akal aja, kalau mau menghitung tinggi pohon itu apakah bisa sampean? Bisa. Tidak ya? Bisa. Ya apa cara nih? Naik. Pakai penggaris kah? Nah, kalau pakai penggaris butuh berapa panjang penggaris ya? Tidak usah. Jadi untuk mengukur tinggi pohon itu bisa kita hitung dengan pakai perbandingan trigonometri seperti itu. Pon, lanjut nggih? Oke, nah sekarang kalau sudah tadi sampean paham kegunaan untuk perbandingan trigonometri dalam kehidupan sehari-hari, sekarang di sini Bu Mei kasih permasalahan. Nah, permasalahan di sini saya kasih barcode untuk permasalahannya. Bawa HP semuanya, Nak? Oke, sekarang dikeluarkan dulu HP-nya. Nah, di sini saya ada permasalahan, jadi sampean barcode nantinya ya permasalahan ini. Oke, sebelum itu silakan sekarang membentuk kelompok dulu, Nak. Pon, ayo membentuk menjadi 5 kelompok. Next, go, ayo. Oke, sudah membentuk kelompok ya, Nak? Jadi 5 nggih. Oke, Bu Mei bagi ya. Di sini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kemudian sampean di sini kelompok 4 dan yang terakhir ada kelompok 5. Oke. Nah, untuk kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 dan kelompok 5. Nah, di LKPD ini, Nak, ada langkah-langkah yang harus sampean kerjakan ya. Oke, di sini oke dilihat dulu LKPD masing-masing. Nah, di sini ada keterangan ya, harus menulis kelompok, nama kelompok. Nah, di situ Bu Mei sudah cantumkan ada capaian pembelajaran, ada tujuan pembelajaran dan petunjuk mengerjakan. Begitu ya. Oke. Sekarang silakan di barcode dulu supaya tahu permasalahannya apa. Yuk. Ayo silakan, sampean nanti maju di nomor 1 nggih. Wes, ayo dijawab coba. 1. Nggih. Wes, ayo di sini pada segitiga yang pertama. Ini ya segitiga yang pertama. Oke, nggih. Di sini diketahui apa? Perhatikan sudut B. Sudut B-nya di mana, Nak? Nggih, kalau sudut B-nya terletak di sini, maka yang dikatakan sisi depan itu yang mana?
4-nya. 4, oke. Sisi sampingnya yang mana? Sampingnya 3. Oke, sisi miring. 5. Pinter. Kalau di segitiga kedua, di sini dilihat, perhatikan sudut F. F-nya di mana? Oke, berarti sisi depannya berapa? 12. Sisi sampingnya? 9. Sisi miringnya? Good, pinter. Kalau sudah, pon silakan di sini untuk segitiga pertama. Sisi depannya tadi berapa? 4. Sisi miringnya 5. Oke, terus sekarang yang kedua di sini kan sin ya. Ini cos. Oke, untuk cos itu sisi samping per sisi miring. Sisi sampingnya berapa? 3. Sisi miringnya? Oke, jadi cos sudut B-nya yaitu 3/5. Oke, sekarang tan. Tannya itu rumusnya yaitu sisi depan per sisi samping. Sisi depannya tadi 4, sisi sampingnya. Oke, jadi tan untuk sudut B apa? 4/. Oke, good. Lanjut selanjutnya, pun. Sampai diskusi nanti Bu Mei yang menilai ya bagaimana keaktifannya. Ayo, monggo, bagaimana? Sebentar sebuah ekspor garis A. Ya. A. Oke. Di sin nilai sini ditambah. Nah, kalau sudutnya berada di mana tadi? Di titik O. Oke. Maka sisi depannya yang mana? Depan dulu. Mana depannya? AB ya. Oke. Terus sisi sampingnya? Samping ini Oke, sisi miringnya. Ya. Oke, pinter. Ayo lanjut. Kelompok 3 ya, Nak? ya Jadi 12/9, terus 8/6, 8/6 buat sin. sisi samping sisi miring 6/10. 6/10. Terus Sisi depan dan sisi sampingnya. sisi depan sisi depan sama sisi samping 4/3. Iya, 4/3. Ya. Betul. Terus sisi depan sisi miringnya 8/10. Terus Sisi depan dan sisi samping tan. Sebelum nanti sampean presentasi, ayo cek semangat, kita ice breaking dulu ya. Oke, Pon silakan berdiri dulu. Oke. Baik, Bu Mei contohkan dulu ya. Kalau Bu Mei bilang tepuk 1, gitu ya. Tepuk 2, tepuk 3, nadanya ya. Sama sudah belajar seni budaya toh? Nah, tepuk 4, gitu nggih? Nah, tepuk 5. Nah, ada nadanya loh ya. Oke, kita coba ya. Nah, kalau nanti ada yang salah, nanti traktor Bu Mei cilok ya, Nak. Oke, coba tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4. Tajam traktor Bu Mei nggih. Satu lagi tepuk 5. 2 kali tepuk 5. Oke, terima kasih. Oke, sudah Nak ya? Selesai? Diskusinya selesai? Oke, wes. Berarti nanti yang maju kelompok 1 dulu, 2, 3, sampai 5 ya, Nak? Yuk, next. Sekarang kelompok 1. Bon, siapa yang mau presentasi? Ya, 2 saja cukup, enggak apa-apa. Kelompok 1 silakan dimulai, Nak.
Untuk kelompok yang lain, halo nanti ditanggapi ya temannya yang maju ini ya. Oke, silakan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan soal nomor 1 dan 2. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Nadif. Dan boleh diperhatikan LKPD soal nomor 1 ya. Di situ ada tiga macam segitiga. Nah, yang di segitiga pertama perhatikan sudut B. Dari sudut B diketahui sin adalah sisi depan dan sisi miring. Dari sisi depan dan sisi miring sudut B dari segitiga pertama yaitu 4/5. Dan cos sama dengan sisi samping dan sisi miring. Sisi samping per sisi miring yaitu 3/5. Dan tan dari segitiga pertama sisi depan dan sisi samping yaitu 4/3. Dari segitiga yang kedua perhatikan sudut F. Nah, di situ diketahui sin sama dengan sisi depan dan sisi depan per sisi miring yaitu 12/15. Dan cos sisi samping per sisi miring sama dengan 9/15. Dan tan sisi depan per sisi samping yaitu 12/9. Dan segitiga yang terakhir adalah perhatikan sudut Q. Dari sin sudut Q yaitu 8/10 dan cos 6/10 dan tan 8/6. Sudah. Ayo, monggo untuk teman-teman kelompok yang lain, ada yang kritisi untuk temannya di kelompok 1, angkat tangan. Saya Bu. Oke, silakan. Saya perwakilan dari kelompok 3 sama Muhammad Zikri mau bertanya. Tolong jelaskan definisi sin cos dan tan. Oke, saya jawab. Sin adalah perbandingan sisi depan sudut dengan sisi miring. Oke. Cos adalah perbandingan sisi samping dengan sisi miring. Oke. Dan terakhir tan adalah perbandingan sisi depan dengan sisi samping. Oke, bagaimana? Teman-teman yang lain paham tak? Oke, terima kasih. Ada lagi yang ditanyakan? Oke, terima kasih. Beri aplaus untuk kelompok. Terima kasih, itulah hasil dari diskusi kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk kelompok 1 ya nak. Sekarang lanjut di kelompok 2. Bun, monggo silakan. Ya. Siapa? Ayo maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan di soal nomor 3. Sebelum itu perkenalkan, nama saya Muhammad Zikri, absen 13, dan di samping saya Nama saya Muhammad Iqbal Al-Bukhari, absen 11. Nama saya Andika Maheswara Ertanto, absen 4. Nama saya Muhammad Maulana Disaputra, absen 14. Oke. Nah, di sini nanti silakan dibantu nggih, yang bagian nulis siapa, yang bagian presentasi siapa. Yuk, monggo.
Di soal nomor 3 ada sudut theta adalah sudut antara sumbu X positif dan garis OA. Tentukan nilai sin O, sin theta, dan tan theta, sek theta, kosek theta, dan kotan theta. Mula-mula kita menggunakan rumus ini, yaitu OA sama dengan akar 9 pangkat 2 ditambah 12 pangkat 2 sama dengan 81, akar 81 ditambah 114 sama dengan akar 225 sama dengan 15. Di sin theta sama dengan 12 bagi 15. Dan di cos theta sama dengan 9 bagi 15. Di tan theta 12 bagi 9 dan di sek theta sama dengan 15 bagi 9. Di cosec theta sama dengan 15 dibagi 12 dan di kotan theta sama dengan 9 dibagi 12. Oke, terima kasih. Ayo monggo untuk kelompok yang lain, silakan dikritisi kelompok yang maju. Adakah yang mau mengkritisi temannya, hasil temannya, Nak? Tidak ada, paham semua. Oke, Pon, terima kasih. Monggo silakan tepuk tangan, Nak. Ditutup dulu. Ya, silakan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena semua kelompok sudah maju, ya. Oke, baiklah, sekarang sebagai penutup, ayo kita berikan kesimpulan untuk pembelajaran hari ini. Silakan angkat tangan. Ayo. Oke. Andika, silakan. Saya Bu. Ya, monggo. Kesimpulan adalah trigonometri adalah sebuah ilmu matematika yang mempelajari tentang hubungan antara panjang dan sudut matematika. Hubungan antara panjang dan panjang sudut. Oke. Kemudian ada lagi yang bisa menyimpulkan. Oke, silakan. Devino. Kalau menurut saya tentang penerapan trigonometri ini dalam kehidupan sehari-hari ini bisa diterapkan untuk mengukur ketinggian satu benda, pohon, ketinggian sebuah bangunan dan lain-lain seperti itu. Oke, terima kasih. Beri aplaus semuanya. Nah, kalau sudah sekarang kita mencoba merefleksi untuk kegiatan hari ini ya. Oke. Dan yang pertama, materi apa yang dapat kalian pelajari pada pembelajaran hari ini? Ayo, apa? Perbandingan. Kemudian, apakah materi yang disampaikan, didiskusikan, dan dipresentasikan? Dan pembelajaran dapat dipahami? Oke, kemudian kesulitan apa yang kalian alami dalam pembelajaran? Pintar-pintar. Kemudian apa saja yang dapat kalian pelajari supaya sampai ini belajar dengan dia di luar, apa yang harus sama lakukan? Apa? Bagaimana? Biar dia ya Bang? Banyak soal ya, memperbanyak latihan. Fokus juga. Oke, kemudian terima kasih ya teman kita semuanya. Di sini biar sampean Umi biar tahu sampean benar-benar paham atau tidak. Silakan kembali ke tempatnya masing-masing untuk melakukan proses. Yaitu membahas tentang menggunakan hubungan antara sinus dan kosinus untuk sudut penyiku. Baik, terima kasih untuk hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat ya Nak. Oke, sebelum kita akhiri silakan ditutup dengan doa. Monggo ketua kelas. Sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dahulu supaya diberi ilmu yang barokah dan bermanfaat. Amin. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Sadaqallahul adzim. Baik, terima kasih untuk hari ini. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.